hari yang terakhir, tanggal 31 Desember, saya sengaja membagikan pesan ini. Satu pesan firman Tuhan yang saya berikan judul, ingatlah akan perbuatan. Sepanjang hari-hari yang kita lewati, minggu-minggu yang terus berlalu, bulan-bulan kita lalui selama 12 bulan. Sampai di hari yang terakhir di tahun ini. Kita cuma melihat Tuhan itu baik. Mari kita ingat perbuatan, ingat perbuatan. Dan setiap kali kita mengingat kebaikannya Tuhan, perbuatan-perbuatannya dalam hidup kita, maka gak lain kita hanya bisa bersyukur. Kita hanya bisa memuji Dia. Saya suka sekali apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 103 yang menggambarkan pesan Tuhan. Kita akan baca sama-sama ya. Mazmur 103 ayat 1 sampai 2 terlebih dahulu. Ayat 1 sampai 2 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Janganlah lupakan segala kebaikan. Biar kita terus sebagai umat yang mengingat kebaikan Tuhan. Kalau kita diam sejenak. Di hadapan Rajaku, oh Yesus. Mari nyanyikan sama-sama. Di hadirat aku puas, di hadirat aku bebas, di hadiratmu ada terang kekudusanmu, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Biar musik naikkan pujian ini, mari kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Dimanapun sahabat worshipers berada, biarlah Tuhan saat mereka memuji menyembah-Mu, hadirat-Mu sungguh dirasakan. Hadirat-Mu turunan nyata atas setiap kami. Biar hati kami menyembah kepada-Mu. Biar mata kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Untuk memuji dan menyembah-Mu selalu. Untuk tinggal diam di hadirat-Mu. Dan kami percaya di hadirat-Mu kami dipuaskan. Di hadirat-Mu ada terang kehidupan. Oh Tuhan, terima kasih bahwa kami terus tinggal di hadirat-Mu memuji menyembah. Mari nyanyikan sekali lagi. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku, haleluya. Di hadapan Rajaku, haleluya, haleluya. Oh Rabba Shakaralabaya. Kami di hadirat-Mu datang memuji dan menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus, Allah yang hidup, sumber segalanya. Kami berharap kepada-Mu. Kami cari wajah-Mu Tuhan. Bahwa kami masuk di hadirat-Mu. Di situlah kami menemukan Tuhan. Kami
kami dibaharui, kami dipulihkan. Makasih Tuhan, bahwa kami tenggelam di hadirat, menikmati saat yang terindah Tuhan, bersama dengan Engkau. Saat terindah di hadirat. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan
Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru buat kita semua. Sukacita di hari ini, amin. Tuhan baik bagi kita, amin. Sepanjang tahun telah berlalu 2025, saya yakin dan percaya begitu banyak kasih Tuhan yang kita alami dalam hidup ini, amin. Buktinya kita bisa ada sampai pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena hebat kita, bukan karena berapa banyak uang yang kita punya, tapi benar-benar karena Tuhan yang menganugerahkan semuanya bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan membawa ungkapan syukur kita. Tahun yang baru, kesempatan yang baru, karya Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Kita akan mulai ibadah ini, saya persilakan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bawa pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru, buat tahun yang baru bagi kami. Kami percaya Tuhan, di tahun ini Tuhan telah menyediakan segala yang kami perlukan. Rancangan-Mu ada dalam hidup kami. Dan kami tahu semua rancangan-Mu mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami berjalan dalam iman, ada penyertaan Tuhan semakin nyata sempurna dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang bawa pujian kami, penyembahan kami. Dan biarlah Engkau berkenan atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas musim-musim yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari nyanyikan pujian ini dengan ungkapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kasih-Mu Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah lagi diri. Jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini dari awal. Semusim berlalu, amin. Bolehkah sekali lagi jemaat Tuhan dengan sungguh nyanyikan pujian ini. Kasih dan setiamu, kasih
Sambil angkat tanganmu katakan,
bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kasih setiamu nyata. Kami bersyukur. Penyertaan-Mu sempurna. Kami bersyukur. Kau pegang hidup kami. Kami bersyukur. Kau gembala kami yang baik. Kami bersyukur. Tak pernah Tuhan tinggalkan kami. Kami bersyukur. Anugerah-Mu besar Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami bawa pujian. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu Tuhan. Oh, tak pernah habis. Kami bersyukur. Betapa baiknya Tuhan. Kami mau bilang terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Tak pernah sekalipun Kau terlelap menjagaku. Bapa yang setia menolong hidupku. Juru selamat kekasih jiwaku. Aku bersyukur dalam setiap musim hidupku. Tuhan setia, Tuhan bersamaku, Tuhan menolongku. Terima kasih Tuhan. Oh, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Kami naikkan ungkapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan menyembah-Mu. Kami bawa pujian kami Tuhan. Sebab terlalu banyak yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Tak bisa kami balas Tuhan. Kami mau bilang terima kasih Tuhan Yesus. Besar kasih setiamu. Haleluya, sekalipun kami berjalan dalam lembah gelap, tangan Tuhan tetap menopang hidup kami. Tuhan yang mengangkat kami, Tuhan yang menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut bahaya, sebab penjaga kami tidak pernah terlelap dan membiarkan kami. Pengharapan kami tidak akan pernah hilang di dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang menyatakan kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Bila Tuhan bersama kami, siapakah yang menjadi lawan kami? Tuhan Yesus, Engkau ada. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini mari bilang terima kasih Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Bawa ungkapan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendirian Tuhan. Mengawali tahun ini,
Tuhan berjalan bersama dengan kami, memegang tangan kami dan menuntun langkah kaki kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan Jemaat Tuhan senyanyikan pujian. Bila Engkau tak bersama. Amin. Amin. Pimpin kami Tuhan. Amin. Sambil bangkit berdiri, nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Nyatakan kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin, amin. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Dengan sungguh nyatakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlukan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia. Amin, amin.
kami jalani. Kami tahu ada penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Berjalan bersama kami Tuhan. Amin, amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkah setiap rencana kami Tuhan. Berjalanlah di depan kami, pimpin langkah kami Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh. Amin, amin. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sungguh-sungguh minta penyertaan Tuhan. Bila Engkau tak besertaku. Amin, amin. Dia Bapa yang baik. Dia tidak hanya menyertai kita, Dia berikan kekuatan bagi kita untuk mampu melewati setiap musim hidup ini. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin, amin. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, amin. Kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, kemuliaan dengan iman-Mu dan berjalanlah denganku. Kasih sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kami percaya kuasa-Mu semakin dinyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, kami tahu Tuhan menjadi beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau lebih lagi meninggikan Engkau. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat tahun baru. Boleh lihat samping kiri kanannya, berikan salam, bilang selamat tahun baru. Haleluya. Musim baru telah tiba. Dan kita tahu sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Na, 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 na. Mari sama-sama nyanyikan. Na, 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 na. Na, na, na. Sekali lagi sama-sama. Na, 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 na,
katakan. Oh, kelimpahan datang. Oh, amin. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata kuku. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata kuku. Pujian ini membangkitkan iman kita, amin. Tahun ini adalah tahun yang penuh dengan berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan kita percaya tahun ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Bertepuk tangan lebih lagi bersorak memuji Tuhan. Kami tidak takut bahaya sebab Tuhan beserta kami. Amin. Haleluya. Katakan tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan menuntun perjalanan hidup kita sepanjang hari, sepanjang tahun, dalam apapun yang kita lakukan. Kebenaran Tuhan menuntun hidup kita. Kami mau belajar mengandalkan Tuhan. Kalau tahun lalu kami berjalan dalam kekuatan sendiri, tahun ini kami mau memulai bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapan
sebab itu malam pagi hari ini Tuhan kami mau duduk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua pagi hari ini. Biarlah Engkau yang menjadi penuntun langkah kaki kami sepanjang tahun ini. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Basuki Trinugroho. Biarlah Tuhan Yesus apa yang menjadi isi hati Tuhan, itu yang disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami semua pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur, hati kami telah siap untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, jangan duduk dulu. Bapak Ibu, pagi hari ini dengan sukacita kita akan menyambut Bapak Pendeta yang akan melayani kita, Bapak Pendeta Basuki Trinugroho. Kepada Bapak dipersilakan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua. Tahun baru tahun berapa? 2026 ya. Jangan sampai tadi malam tidurnya telat sampai lupa tahun kita ya. Puji Tuhan, kita bersyukur tahun baru kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita memulai tahun bersama-sama dengan Tuhan. Karena memang firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 17, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu kita memulainya tahun ini di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama di rumah Tuhan. Ya, jadi sungguh ini merupakan anugerah bagi kita. Tadi pagi saya jam 5 buka kaca, hujan deras sekali. Jam 6 masih hujan deras. Jam 7 deras. Jam 8 cerah sekali. Pasti BTP ini doa puasa semuanya ini. Ya, sehingga cuaca pun takluk untuk memfasilitasi kita semuanya ya. Oke, kita akan membuka firman Tuhan pada pagi hari ini, tahun ini tentang rebuild. Membangun kembali. Bapak Ibu Saudara, di fenomena rebuild, membangun kembali ini banyak terjadi. Kalau di Alkitab di dalam zaman Nehemia terkenal dengan rebuild, membangun kembali tembok Yerusalem. Tapi di dalam dunia juga demikian. Jepang setelah dibom Hiroshima dan Nagasaki, Jepang melakukan rebuild. Amerika setelah menara dihantam, mereka melakukan rebuild. Indonesia, Aceh setelah tsunami melakukan rebuild. Membangun kembali. Dan kita kali ini juga berbicara tentang rebuild. Ya, bentar. Ya. Nah, tapi kita bukan bicara tentang gedung. Kita bukan bicara tentang fasilitas fisik. Tapi ini bicara tentang ketaatan bersama kita dalam satu kegerakan bersama. Tentang perubahan arah yang karena kita mengantisipasi apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Dan tentang next level, fase berikutnya bagi jemaat ini, bagi gereja ini. Karena bagi kita gedung hanya alat, tapi tujuan utama adalah generasi, adalah jiwa-jiwa. Itulah sasaran utama kita. Karena gereja adalah keluarga. Di dalam keluarga ada Alkitab katakan, hai anak-anak, hai anak muda, dan hai bapak-bapak. Berarti di dalam keluarga, di dalam gereja, komposisinya ada keluarga, ada anak muda, ada anak-anak. Nah, gereja yang sehat adalah gereja yang semuanya bisa bertumbuh. Semuanya bisa berkontribusi, melayani. Semuanya menjadi satu kesatuan bersama. Nah, kadang-kadang ya namanya pertumbuhan
ada sesuatu yang lebih, ada sesuatu yang kurang dan sebagainya. Nah, perlu penyesuaian, perlu pandangan jauh ke depan dan kita kemudian melihat kembali arah gereja kita. Nah, bertumbuh. Kita bersyukur gereja ini bertumbuh. Gereja ini diberkati oleh Tuhan. Nah, bertumbuh berarti tanda kehidupan. Tapi juga bertumbuh tanda perlu berubah. Kalau ada anak-anak bertumbuh, maka mulai terasa sepatunya sesek, bajunya sesek, terus perlu makannya nambah, perlu uang jajan nambah, betul nggak? Jadi begitu bertumbuh langsung terasa otomatis wajar menuntut apa? Perubahan. Maju selalu menuntut perubahan, bukan sekedar nostalgia, bukan sekedar kenangan masa lalu. Bung Karno satu kali ngomong, Bung Karno. Jadi pada waktu dia mau merombak Jakarta, banyak yang ngomong, oh jangan dong kan kita ini bisa nostalgia bagaimana dulu Belanda begini, ini dan seterusnya. Terus Bung Karno berkata, hei kalau nggak mau berubah, apa kalian juga perlu kolorku tidak berubah demi nostalgia? Begitu. Ini Bung kita yang bicara. Perlu berubah, perlu penyesuaian, perlu arah yang semakin jelas ketika kita melihat segala sesuatu menjadi baru di dalam hidup kita. Ada banyak jiwa baru, ada banyak pemikiran-pemikiran, ide-ide yang baru. Firman Tuhan berkata, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikian juga tidak seorang pun anggur yang baru ke dalam, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru. Nah, ingat, saya tidak bicara tentang gedung, saya tidak bicara tentang bangunan, tetapi kita bicara tentang cara berpikir kita. Kita bicara tentang nilai-nilai yang penting di dalam hidup kita bersama. Nah, banyak gereja mati bukan karena kurang Roh Kudus, tetapi karena terlalu cinta cara yang lama. Kalau mau masa depan, jangan genggam masa lalu. Beberapa hari lalu, saya ketemu dengan seorang pengusaha. Kami makan pagi bareng. Dia cerita, Pak Basuki, gereja saya dulu yang bikin ayat emas tahun baru itu selalu saya. Dan setiap tahun saya bikin itu 1.500 habis, kadang kurang. Berarti jemaatnya 1.500 lebih. Ya. Tetapi dia sudah meninggalkan gereja itu. Tapi gereja itu justru membangun gedung yang baru, tadinya kursinya kursi kayu, ubah menjadi kursi yang empuk, kursi yang baru. Dulu tidak pasang AC, sekarang pasang AC. Dulu pakai OHP yang OHP itu ya, sekarang pakai LED. Jadi gereja ini makin bagus, gedungnya baru. Tapi jumlah jemaatnya, waktu kemarin saya datang, sekitar tinggal 500, sepertiganya. Karena apa? Saya ngobrol dengan teman-teman, terlalu cinta cara yang lama. Segala sesuatu berubah, tetapi mereka tidak mau berubah. Karena mereka tidak mau berubah,
Karena mereka tidak mau penyesuaian, maka kadang fasilitas yang lebih baik pun tidak membuat mereka bisa bertahan. Jadi kita bertumbuh, kita diberkati Tuhan, kita perlu apa? Ada penyesuaian, ada arah yang semakin jelas untuk tentang visi, tentang tujuan dan strategi dari gereja ini. Tetapi hukumnya selalu begini. Abraham harus keluar dulu sebelum diberkati. Setelah dia melangkah menuruti kehendak Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, baru Tuhan menyertai dan memberkati. Melangkah dulu baru diberkati. Kejadian 12 mengatakan demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Abram harus meninggalkan Ur Kasdim dulu, melangkah dulu, baru Tuhan memberkati Abraham. Demikian juga dengan gereja kita. Saya percaya Allah sedang menyediakan kepercayaan yang lebih besar bagi kita. Karena memang gereja adalah satu-satunya jawaban bagi dunia. Karena itu Allah akan melimpahkan segala karunia dan kekuatan kepada gerejanya. Karena itu kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Tahun ini kita berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan menuntun dan memimpin kita dengan kapasitas yang lebih besar, dengan metode yang lebih cocok dan sesuai, dengan strategi yang lebih tepat. Rebuild. Nehemia juga berkata, mari kita bangun kembali. Rebuild, mari kita bangun kembali. Tapi begitu kata rebuild, membangun kembali, maka yang jelas Nehemia tidak membangun tembok sendirian. Dia yang punya ide, yes. Dia yang punya visi, yes. Dia yang punya relasi dengan pemerintah, ya. Dia sepertinya punya ini, punya itu, mampu ini, mampu itu. Tetapi tetap tidak. Dia tidak bisa melakukannya sendirian. Ya. Tembok Yerusalem bisa dibangun kembali. Kemudian bersama-sama dengan Ezra memulihkan rumah Tuhan. Semuanya itu bisa terjadi karena apa? Karena Israel satu hati, satu visi, dan satu langkah bersama. Memang ada Tobias, ada pengganggu-pengganggu yang lain, tetapi karena mereka sehati, semua halangan, semua tantangan bisa dihadapi oleh bangsa Israel dalam membangun kembali tembok Yerusalem. Ya, demikian juga dengan kita. Kita bisa bersama-sama, kita bisa mewujudkannya karena tidak ada satupun yang berdiam diri, semua kita bersama-sama. Nah, rebuild akan gagal kalau yang pertama hanya pemimpin yang maju. Ya, rebuild hanya pemimpin yang maju maka nggak akan berhasil. Seberapapun kuat visi pemimpin, seberapapun canggih strategi, seberapapun luas koneksi, tetapi kalau sendiri tidak bisa. Kita tidak bisa kalau jemaat hanya penonton. Kadang-kadang saya ini mendapat karunia, terus berada di gereja-gereja perintisan. Waktu di Bogor, gereja perintisan. Begitu gereja sudah punya gedung, sudah ada mobil, sudah ada ini. Saya diutus lagi ke Lombok, gereja perintisan juga. Setelah kemudian ada ibadah mapan, udah
ada anggota musik udah tertata, diutus ke tempat lain lagi, ke tempat lain lagi. Nah kadang-kadang saya menemukan begini, orang itu senengnya wait and see. Nanti deh, kalau memang benar ya kita ikut. Kalau memang enggak benar kan nanti akan kelihatan hasilnya. Nah wait and see. Tidak, bagi kita ketika jelas pemimpin mencanangkan sesuatu yang arah baru, strategi baru, metode baru dan sebagainya, maka justru pada waktu awal itu kita dukung, kita support. Sehingga apa? Sesuatu yang tadinya sekedar gambaran, sesuatu yang tadinya sekedar visi, karena didukung cepat, maka wujudnya akan menjadi semakin cepat untuk nyata dilihat oleh banyak orang. Ya, jangan menjadi penonton, tapi ayo kita bergerak bersama. Atau semua mau hasil, tapi tidak mau terlibat. Tidak, kita mau terlibat dan mendukung bersama-sama. Karena apa? Karena ini bukan proyek panitia. Ini adalah panggilan dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Karena kita melihat, kita bersyukur tempat ini menjadi tempat yang istimewa. Kita sangat dekat dengan kampus, kita dari Toraja, dari Palopo, dari mana, turun ya langsung di sini. Ini berbeda dengan gereja yang di Tanjung Bunga misal. Ya, ini sesuatu yang istimewa. Pasti Tuhan juga punya panggilan khusus, rencana khusus bagi gereja ini sesuai karunia-Nya. Amin. Karena itu bagi kita ini bukan sekedar apa sih gereja dari dulu kok ini. Enggak, ini adalah panggilan dari Tuhan supaya kita selalu siap ketika Tuhan percayakan kepada kita. Sama seperti tubuh, ketika makin bertumbuh, maka seluruh kita juga menyesuaikan diri supaya kita terus bisa menikmati pertumbuhan yang ada. Ingat, Tuhan bukan hanya sekedar membangun gedung, bukan hanya sekedar membangun ruangan, tetapi Dia sedang membangun apa? Generasi. Berarti kalau generasi, ada generasi yang senior, nah konon katanya saya ini termasuk generasi body boomer. Ya, bodinya ngebum. Ya, body baby boomers, ya. Ada generasi milenial, generasi keluarga yang sudah berkeluarga. Mereka perlu dilayani tidak? Perlu. Ya, keluarga-keluarga ini segmen yang sangat perlu dilayani. Mereka adalah kelompok yang sudah mapan, yang sudah tidak neko-neko lagi, tidak macam-macam, tidak pindah-pindah. Hari ini di kota ini, bulan depan di kota mana, tidak lagi demikian. Ya, sudah mereka segmen dengan kebutuhan tersendiri. Mereka dengan kemampuan juga tersendiri, anugerah tersendiri. Di bawahnya young family, keluarga-keluarga muda yang mereka sedang energinya sedang gede-gedenya. Mereka sedang semangat-semangatnya meniti karir. Waktunya banyak dicurahkan di pekerjaan, di karir, di profesi. Mungkin secara waktu mereka sibuk, tetapi secara pemikiran, secara ide mereka mewakili angkatannya, dinamis, penuh dengan pergaulan, relasi dan sebagainya. Mereka perlu dikembangkan. Ya. Yang mahasiswa, yang kalau makan ke kafe, pesen kopinya aja. Nah, kalau ke warung pesan, Bu, nasi, ayam, telur, kuahnya aja. Gitu. Tapi mereka tetap perlu juga sesuai dengan kondisinya.
Ya, mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan. Mereka adalah orang-orang yang sebentar lagi akan mendapatkan banyak kesempatan di negeri ini. Apalagi kalau dari sini mahasiswa-mahasiswa setelah lulus, Kak Esra, saya nggak mau jadi pegawai negeri Kak Esra. Terus, saya juga nggak mau kerja di perusahaan. Terus, saya boleh nggak merintis saja di Karebe, dekatnya Morowali apa dekatnya Soroako. Saya mau merintis gereja di sana. Boleh enggak Kak Esra? Tapi mentorin Kak Esra ya. Nah, bisa jadi sarjana-sarjana segar, fresh, langsung menceburkan diri dalam perintisan. Mungkin ya? Mungkin karena saya mendirikan gereja sebelum lulus kuliah di Bogor. Ya, bisa sekarang segala sesuatu bisa. Dan ini menjadi fokus Tuhan juga. Kita sedang berbicara tentang generasi. Demikian juga dengan anak-anak. Anak-anak sekarang benar-benar membutuhkan perhatian yang luar biasa. Karena kalau kita gagal memuridkan anak-anak, maka dunia akan memuridkan anak-anak. Ya, kita sedang membangun generasi. Nah, apa yang kita bangun hari ini? Perhatikan, apa yang kita bangun hari ini akan dinikmati oleh orang yang belum kita kenal, yang belum kita lihat, yang belum ketemu dengan kita, yaitu jiwa-jiwa baru milik Kristus. Coba bayangkan, apa yang sedang kita siapkan sekarang ini adalah untuk orang-orang yang belum kita lihat sekarang. Tetapi mereka akan datang. Mereka akan memberi diri untuk dibina, dimuridkan, disiapkan untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi. Dimanapun di seluruh Indonesia. Mungkin ada nanti anak dari Papua yang di sini. Setelah lulus ya pulang mereka. Tapi mereka di sana, mereka calon camat, calon bupati, calon gubernur. Mungkin di sini ada orang dari Sulawesi Tengah. Ternyata mereka di Unhas sedang belajar metalurgi atau apa. Dan pulang. Mereka bikin smelter di sana. Ada banyak hal yang terjadi karena kita membina orang-orang yang sedang disiapkan oleh Tuhan. Jadi apa yang kita bangun hari ini, bayangin, halo, bukan hanya untuk kita. Bukan hanya untuk kita. Kalau kita berpikir hanya untuk kita, maka gedung ini udah cukup. Tempat ini udah nyaman. Tetapi kita melihat jiwa-jiwa yang Tuhan akan kirimkan, yang belum kita lihat, kita belum pernah ketemu sekarang, tapi pasti akan datang. Tahun demi tahun ribuan orang datang ke kota ini, pasti akan datang mereka. Ya, jadi ini akan dinikmati oleh mereka yang disediakan Tuhan bagi kita. Bapak Saudara, itulah gereja yang dewasa, yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi berani melangkah untuk masa depan. Kasih tahu sebelah, berani melangkah untuk masa depan. Amin. Berani melangkah untuk masa depan. Nah, Tuhan tidak mencari gereja yang paling nyaman, tapi Tuhan mencari gereja yang paling taat. Yang paling taat itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan karena kerinduan Tuhan adalah generasi, kerinduan Tuhan adalah jiwa-jiwa. Tapi kerinduan Tuhan juga bukan sekedar kota, tapi wilayah, area, dan sebagainya. Ayo kita siapkan hidup kita, diri kita kepada Tuhan. Firman Tuhan kita tahun ini, yaitu Yehezkiel 36 ayat 36. Mari kita ucapkan dengan iman, mari kita ucapkan menjadi rema di dalam hati kita bersama-sama ya.
Mari kita ucapkan 1, 2, 3. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal, yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Ini bukan proyek kita, ini Tuhan. Tuhan yang menjanjikannya, Tuhan yang menyatakannya kepada kita. Biar orang tahu bahwa akulah Tuhan. Visi kita yang terpenting supaya dunia tahu, jiwa-jiwa tahu, generasi demi generasi tahu. Akulah Tuhan. Dan itu perlu gereja yang memberitakannya. Itu perlu gereja yang menyuarakannya. Itu perlu gereja yang mengajarkannya secara terus-menerus. Dan itulah kita. Kita akan melakukannya bersama-sama. Di dalam sel grup kita, di kampus-kampus kita, di sekolah-sekolah kita, di perumahan-perumahan kita. Kita menyuarakan, ada Tuhan Yesus, sumber pengharapan bagi dunia ini. Sumber pengharapan bagi kita semua. Dan kita percaya, kalau Tuhan yang memanggil untuk rebuild, Tuhan yang sama akan menyertai, mencukupkan, dan memuliakan namanya. Dia yang akan menyertai kita. Saya mau bercerita, bersaksi. Jadi tahun 90 kami mendirikan gereja. Bersama teman-teman tahun 90 di Bogor. Tahun 91 saya full time, sendirian. Senior saya berdua, senior saya masih kerja. Saya full time. Saya jaga kantor. Nah, waktu itu kami nggak punya gedung, jadi kami kontrak gedung besar. Karena gedungnya besar, jadi kami bisa pakai. Kami sewakanlah gedung itu. Kalau minggu, jadi kami ibadah, itu banyak melintang meja-meja makan. Karena begitu selesai ibadah, itu untuk pernikahan. Jadi suasananya, dekornya ganti-ganti tiap minggu. Bagus-bagus, karena dekor pernikahan. Ya. Nah, kalau siang, kalau tengah minggu kami sewakan untuk demo. Demo masak, demo kecantikan, demo obat-obatan dan sebagainya. Ya, jadi itu semua jadi income dan untuk pembiayaan gereja. Tapi tahun kedua, senior saya berkata, kita udah 2 tahun, kita harus merintis gereja baru. Jadi saya diutus ke Sukabumi, dari Bogor ke Sukabumi naik mobil 2 jam. Saya naik, berangkat Selasa, pulang Jumat, berangkat Selasa, pulang Jumat. 4 tahun hasilnya song. Saya nggak ada hasil. Gereja nggak berdiri, jiwa nggak dapat. Aduh, saya sedih. Tapi senior saya bilang ke saya, Bas, kamu kalau merintis nol mungkin belum pengalaman, jadi kamu nggak tahu kali. Gimana kalau kamu nangani gereja bermasalah? Ya deh, maka tahun 97 setelah gereja itu 7 tahun, saya diutus keluar dan senior saya full time. Nah, saya membantu ke Lombok, membantu ke Jombang, Jawa Timur. Dan dua-duanya berhasil. Setelah dua-duanya berhasil, senior saya ngomong lagi ke saya, Bas, sekarang kayaknya kamu sudah bisa untuk merintis. Kamu merintis ke Purwokerto. Di Purwokerto kotanya strategis, kota persimpangan, ke Jogja, ke Cilacap, ke sini kota strategis. Saya merintis di sana. Dan setelah 1 tahun,
Ada kira-kira 30, 35 jiwa-jiwa, sudah ada ruko, sudah disiapkan ibadah. Tiba-tiba saya diminta lagi untuk ke Makassar, nangani gereja yang bermasalah di Makassar. Bapak Ibu Saudara, melihat ke belakang, yang pertama spirit gereja itu harus tetap, yaitu misi, yaitu selalu merindukan jiwa-jiwa, orang-orang yang baru untuk kita muridkan di hadapan Tuhan. Tetapi dalam pelayanan ternyata perkembangannya awal, karena kami ini saya masih mahasiswa, senior saya itu selisihnya 3 tahun sama saya, masih sangat muda semua, maka kita dapatnya juga mahasiswa semua. Gitu. Jadi awal itu 40-an, itu yang enggak sarjana mungkin cuma 2, yang masih mahasiswa begitu. Karena mahasiswa semua dan ini, kalau rapat isinya ribut aja. Karena merasa setara, kita selevel, setara begitu. Hampir sama, manggilnya juga manggil nama aja, hanya kalau di panggung manggil mas. Tapi kalau begitu turun, manggil nama, karena setara semua. Nah, jadi kami 2 tahun struggle dengan keadaan yang demikian. Wah kalau begini terus, bagaimana? Tiba-tiba teman saya ada dari Jakarta ngomong begini, Bas, jangan-jangan kamu karunianya memang bina pemuda, mahasiswa. Setelah kamu bina, kota lain yang menerima. Hah? Masa begitu? Gitu. Iya, oke. Terus ada lagi macam-macam. Tapi kemudian saya di Sukabumi dapat buku. Dapat buku karangan dari Dr. Bill Hybels dari Amerika. Buku itu saya beli, terus saya bawa pulang. Saya jadikan bahan diskusi dengan senior saya. Tentang gereja yang menjangkau dan bagaimana strateginya dan bagaimana filosofinya dan sebagainya. Dan dari situ kami baru sadar bahwa sekarang jemaat kami sekitar 100 di Bogor waktu itu. Tapi yang berkeluarga paling 5 keluarga, semua muda. Wah kalau begini terus gereja ini akan terbatas. Gereja ini akan tidak luas. Maka kami mulai mencoba menyesuaikan diri di dalam ibadah, di dalam sebagainya. Maka saya pada waktu itu kita nggak bisa belajar musik seperti sekarang lihat YouTube. Kita tidak bisa belajar apa-apa secara online, belum ada. Maka pemimpin saya menyuruh saya dan bersama tim musik itu pergi ke gerejanya Pak Niko yang juga baru merintis. Jadi saya bawa Walkman, ada kasetnya, sepanjang ibadah saya rekam. Pulang, oh ini gaya musiknya. Karena dulunya kami belajarnya ke Speed Plaza, sekarang ke Pak Niko. Oh ini gaya musiknya, oh ini gaya khotbahnya, oh ini gaya ininya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, gereja selalu mengajak untuk belajar. Supaya kita selalu relevan dengan semua generasi. Kita relevan dengan keluarga, sehingga keluarga bisa merasa nyaman. Karena di sini ada ibadah yang sesuai dengan kebutuhan keluarga. Di sini keluarga muda juga merasa terakomodir. Karena apa? Di sini pesannya relate dengan keluarga muda. Para mahasiswa tidak merasa
menjadi anak kecil di sini karena pesannya, ibadahnya disesuaikan. Dan itu semua perlu penyesuaian. Itu semua perlu pemikiran bersama. Itu semua perlu kesehatian kita untuk mempersiapkannya. Dan itu bisa kita kerjakan di tempat ini. Ya, sehingga kita akan punya ibadah-ibadah keluarga yang bukan hanya sekali, akan 2 kali, akan 3 kali dan seterusnya. Yang sesuai dengan kebutuhan keluarga, sesuai dengan kebutuhan keluarga muda, sesuai dengan mahasiswa, pelajar dan sebagainya. Rebuild. Dan kalau Tuhan yang memanggil, Dia pasti akan menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Yes. Oke, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, memasuki tahun 2026. Kita memulai dengan arah yang jelas. Yaitu kita mau gereja kita terus bertumbuh. Amin. Gereja yang bertumbuh, yang bisa merangkul semua generasi. Bisa merangkul keluarga, bisa merangkul profesi muda, bisa merangkul pelajar dan mahasiswa, serta anak-anak. Gereja yang siap mendapatkan kepercayaan yang besar dari Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang memanggil kami. Allah yang terus menyertai kami. Allah yang akan membuat kami cakap menanggung segala perkara. Allah yang membuat kami cakap untuk menjadi siap ketika anggur baru Engkau curahkan bagi kami semua. Engkau Allah yang setia Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapak Ibu Saudara, rebuild bukan hanya untuk gereja, tetapi juga untuk keluarga kita. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang di keluarga juga sedang merindukan ada kebangunan yang baru. Ada doa bersama, ada mezbah doa bersama, ada penyembahan bersama, ada makan malam bersama.
Bapak Ibu sedang membangun kebiasaan yang baru bersama. Saya mau sampaikan, Bapak kita setia. Bapak kita setia. Dia akan menolong, menyatukan hati anak dan Bapak. Sehingga bersama-sama keluarga menjadi mesbah bagi Tuhan. Atau mungkin usaha, pekerjaan sedang rebuild. Yesus menjadi pengharapan bagi kita. Tahun ini kita doa ada terobosan yang nyata. Di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam penghasilan. Mungkin ada yang pengen rebuild karena selama ini runtuh oleh kehutang. Oleh kebutuhan yang tak tercukupi. Rebuild. Tuhan akan membangun finansial kita, keuangan kita. Memberkati segala usaha dan pekerjaan kita. Mungkin anak-anak muda juga pengen rebuild dengan komitmen hidup untuk masa depan bagi Tuhan. Selama ini digagalkan dengan berbagai kebiasaan. Ingin yang baik tetapi yang buruk yang dilakukan. Ingin disiplin tetapi selalu gagal. Jangan menyerah. Rebuild. Karena Tuhan sanggup membangun kehidupan kita menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kehidupan yang berprestasi. Kehidupan yang berbuah. Kehidupan yang memenangkan jiwa. Kehidupan yang melayani Tuhan. Rebuild. Haleluya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kau sedia, kau mari angkat tangan kita. Dulu, sekarang, dan selamanya. Mari angkat hati kita kepada Tuhan. Katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Sekali lagi, kau tunjukkan kasih setia. Amin ya Tuhan, haleluya. Oh Yehova Jireh, kau menyediakan. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Kau setia. Amin. Kau mulia. Sekali lagi kau setia. Kau mulia. Bapa, kau rebuild. Itulah yang kami rindukan tahun ini. Engkau kerjakan bagi gereja ini Tuhan. Rebuild. Engkau membangun keluarga-keluarga. Kami doa tahun ini ada mesbah keluarga di setiap keluarga. Ada disiplin, kebiasaan, kesukaan membaca firman Tuhan. Bersama-sama Tuhan Engkau kerjakan dalam keluarga kami. Rebuild bagi kehidupan anak-anak mahasiswa Tuhan, supaya
dari tempat ini, mahasiswa punya hidup yang berbeda dari dunia ini. Memancarkan terang Tuhan di tengah kampus-kampus. Sehingga orang dunia bisa melihat perbuatanmu yang ajaib di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih juga kami berdoa untuk gereja ini. Rebuild, Engkau membangun kembali gereja ini. Dengan arah yang baru, dengan strategi, hikmat-Mu menuntun dan memimpin gembala dan seluruh pelayan di tempat ini. Tuhan, satukan hati seluruh jemaat, bersama-sama membangun rumah Tuhan, bersama-sama membangun generasi. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan membawa persembahan kita di pagi hari ini. Di bagian belakang kursi Bapak Ibu sekalian, bagian depan kita ada 2 amplop persembahan. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Dan khusus di tanggal 1 Januari 2026, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan dipersilakan untuk mengambil 1 ayat emas bagi kita semuanya yang menjadi pegangan kita di awal tahun ini. Jadi ketika kita mengantarkan persembahan kita, di bagian atas daripada kotak persembahan kita ada ayat emas, silakan diambil dan kemudian nanti menjadi pegangan kita sepanjang tahun 2026. Amin. Mari kita angkat amplop persembahan kita bersama-sama, kita berdoa. Segala pujian syukur kami berikan kepadamu Tuhan, kebaikan Tuhan melebihi apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih buat karyamu, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami mau bawa persembahan kami Tuhan, kami percaya segala yang terbaik Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kami yang akan mengambil ayat emas di awal tahun 2026 ini. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kami. Semakin membawa kehidupan kami melekat dengan Engkau Tuhan. Akan lebih lagi kami melihat tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Akan lebih lagi kami melihat mujizat-mujizat terus terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini syukur kami Bapak. Kami siap memberi persembahan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan akan dimulai dari sebelah kiri, tengah dan kanan dan mengikuti arah nasir kita. Selamat memberi, Tuhan memberkati kita semuanya. Anugerah-Mu lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih Yesus. Limpah syukur kami kepada-Mu Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda.
setiamu Tuhan, tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus kami dahsyat. Mari Bapak Ibu jemaat yang sudah memberi, silakan kita bila berdiri bersama-sama katakan, dari hari ke hari tiada pernah batalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Yang percaya suruhkan pujian ini. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Kasih setiamu Tuhan, tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hari, katakan tangan-Mu Tuhan yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Lebih dahsyat lagi dalam Tuhan, bersama-sama kita bertepuk tangan satu suara di tempat ini, nyanyikan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih dahsyat lagi katakan.
Shalom. Ya, mewakili Ibu Gembala dan segenap jemaat sidang di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Basuki buat firman Tuhan yang disampaikan. Dan juga mewakili Ibu Gembala sekali lagi, selamat tahun baru buat jemaat Tuhan GBO Kumene. Selamat tahun baru, haleluya. Ya, jadi puji Tuhan gereja kita bersuka cita karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jadi kenapa judulnya Rebuild? Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekali menceritakan satu hal yang tentunya buat gereja kita, buat masa depan, visi ke depan seperti apa. Di awal tahun ini saya bagikan, di gereja kita, di tempat ini kita ada di lantai 2. Dan kita tahu persis saat menaiki tangga untuk orang tua kita, oma-oma kita, itu agak kesulitan. Ya. Jadi kita punya kerinduan, kita akan pindahkan ruang ibadah dari lantai 2 ke lantai 1. Jadi lantai 2 nanti akan jadi pastori. Sementara lantai 1-nya akan jadi tempat ibadah tertutup. Nah, kita doakan karena dananya juga dan prosesnya itu juga lumayan memakan biaya dan dana. Ya. Nah, kenapa harus merubah itu? Karena ke depan, ya mohon maaf nih, ke depan 5 tahun lagi, ya 5 tahun lagi orang yang sekarang yang tahu yang kalau kita turun tangga itu turunnya gini nih. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh 5 tahun lagi akan sulit naik turun tangga. Jadi Tuhan taruh di hati kita untuk kita kemudian pindahkan ibadah itu di lantai di bawah. Jadi ya saya nggak tahu berapa lama akan dikerjakan, tapi Tuhan taruh itu supaya kita melihat ke depan gereja kita ramah terhadap semua umur. Yang mengerti katakan amin. Ya. Bapak Ibu tahu kenapa kemudian Tuhan taruh di hati saya untuk kemudian kita banyakkan anak muda di tempat ini. Karena suatu kali ada sekeluarga dia datang berdua, suami istri dan satu orang tuanya. Ya, orang tuanya ini sulit sekali untuk naik tangga. Jadi kami gotong ke atas. Ya, dan itulah pertama dan terakhir saya melihat dia datang ke gereja ini. Gitu. Tapi di situ Tuhan bicara, oke, sekarang strateginya adalah penuhkan gerejamu dulu dengan anak muda sehingga kamu punya banyak sumber daya untuk melayani Tuhan. Nah, kita sudah lakukan. Maka yang kedua, gereja kita harus kemudian bertransformasi sesuai dengan visi yang Tuhan taruh. Bukan hanya menjadi gereja yang ramah terhadap anak muda, tapi juga ramah terhadap orang tua kita yang mengerti katakan amin. Makanya ke depan, ya, salah satu kerinduan kita di tempat ini adalah itu tadi. Yang pertama, kita harus memindahkan. Karena tidak mungkin dalam waktu 5 tahun dengan kondisi tangga yang seperti ini, kita sudah coba utak-atik, kita mau pasang lift dan lain sebagainya. Tapi kayaknya pakai lift pun kadang-kadang oma-oma juga takut di dalam lift. Ruangannya kan 2x2 gitu kan, takut nanti mati lampu, ya, dan lain sebagainya. Kita pernah juga memikirkan pakai slider yang dari atas, cuman takutnya nanti kalau sudah di atas ketakutan juga, nanti dikira naik roller coaster kan begitu. Jadi makanya oke, the best way adalah kita memindahkan ruang ibadah dari lantai 2 ke lantai 1, kita switch. Ya, jadi kita akan tukar. Ini saya nggak tahu proyeknya akan berapa lama, tapi membutuhkan dana dan biaya dan juga pemikiran. Ya, nah kemungkinan besar di tahap pertama adalah kita punya kerinduan. Ini kerinduan kita di tempat ini. Saya belum tahu nanti Tuhan akan bawa kita kemana. Tapi kerinduan kita di tempat ini adalah pertama kita akan kemudian mengakuisisi ruko yang ada di belakang. Kita akan coba lobi di belakang sehingga nanti pada saat pengerjaan kita tidak terlalu terburu-buru. Artinya apa? Pastori dipindahkan dulu ke belakang. Supaya semua kegiatan itu tidak terganggu. Bapak Ibu tahu setelah latihan, setelah geladi, setelah ibadah, teman-teman pelayan di sini semua kita jamu semua. Pastikan mereka pulang tidak dengan perut yang kosong. Nah, kita tidak mau kehilangan budaya itu. Makanya kita mau tetap pastori harus ada di sekitar lingkungan gereja. Dan makanya kita mau pindahkan kalau misalkan ruko di belakang suatu saat kita lobby dan mau dijual kita akan beli. Ya, setelah itu kita akan pindahkan untuk sementara pastori ke belakang. Sementara lalu gedung di bawah dikerjakan untuk kemudian disetting semuanya dan sebagainya. Nah, kalau sudah setting semuanya, saya rasa pindahnya dari lantai atas ke lantai bawah, kalau sudah disetting semuanya dengan baik itu nggak butuh waktu lama. Perkiraan saya seminggu kalau untuk sekedar pindahnya. Kalau di bawah sudah dirapikan. Begitu sudah dirapikan baru kita mulai proyek keduanya adalah supaya lantai 2 ini bisa untuk digunakan untuk pastori. Gitu. Sehingga nanti dalam waktu 5-10 tahun ke depan gereja kita gereja yang ramah segala umur. Yang mengerti katakan amin. Ya. Lalu yang kedua, saya kemarin dapat telepon juga dari salah satu
pembina untuk kegiatan keagamaan. Dia tanya begini, ini menarik sekali dan itu saya tertegur. Bapak gerejanya sudah ramah dengan disabilitas belum? Saya bilang, Bu, jangan karena ramah disabilitas, orang tua aja belum ramah kan gitu. Karena kenapa, naik tangganya susah. Iya Bu, naik tangga saya susah banget gitu loh. Oh berarti belum ramah disabilitas ya. Saya bilang, oh iya. Mungkin karena posisi gereja kita harus naik, terus kemudian toilet di atas dan yang sebagainya. Di toilet belum ada pegangan ya buat disabilitas. Oh belum ada Bu. Oh kalau begitu gereja Papa belum masuk dalam gereja yang ramah disabilitas. Nah ini menjadi PR kita bersama. Yang mengerti katakan amin. Saya belum tahu memulainya dari mana, tapi kerinduan ini sudah Tuhan taruh dari bulan 12 tahun lalu. Ya, nah saya rindu seperti tahun ini, seperti di awal tahun ibadah tahun ini kita bisa beribadah bersama dengan anak kita, bersama dengan orang tua kita, bersama dengan keluarga besar kita, bersama-sama di tempat ini. Makanya saya rindu kita punya ke depan visi untuk memindahkan gedung ibadahnya di lantai di bawah. Ya, jadi saya mohon dukungan Ibu Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita akan memulai. Ya, saya tidak mau terburu-buru, saya tidak mau gegabah karena ini menyangkut soal perhatian, konsentrasi dan dana yang cukup besar. Oleh karena itu kita akan lakukan secara pelan-pelan. Yang mengerti katakan amin. Yang mau membantu dan mau berkontribusi katakan amin. Baik, luar biasa. Yang berikutnya, hari Minggu kita tetap ada ibadah 3 kali, jam 9, jam 4:30 dan jam 7 malam. Dan kita akan ibadah akan diseret dengan perjamuan kudus. Jadi kita nggak perjamuan kudus hari ini, karena nanti di tanggal 4 kita akan perjamuan kudus kembali. Jadi saya menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian, rindu untuk hadir di hari Minggu datang bersama-sama dengan kita. Kita akan membicarakan tentang revival ya, revival di akhir zaman. Nah, berikutnya nanti di hari Sabtu ada geladi untuk ibadah raya 3, kemudian ada 2 pelayan dan geladi untuk ibadah raya 1. Saya harap jemaat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan untuk dapat berpartisipasi dalam doa jemaat yang merupakan sesuatu yang wajib untuk kita mempersiapkan diri. Baik, yang berikutnya, dan ini penting, paling penting dari semuanya. Ya, dari tadi kan penting banget penting. Ini sangat penting. Ya, jadi diperhatikan baik-baik. Setelah pulang dari tempat ini, nanti pada saat saya doa berkat, kita akan berdoa juga untuk kami sudah menyiapkan dari pastori, sudah menyiapkan jamuan makan siang bersama. Jadi kalau pulang tolong setelah turun tangga belok ke sebelah kiri, makan bersama. Yang mengerti katakan amin. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi nanti tolong singgahlah sebentar untuk kita berfellowship, untuk makan bersama, baru pulang ke rumah masing-masing. Nah saya rindu, masih bilang, oh tadi malam makan, kemarin makan terus ya enggak apa-apa. Kan Tuhan Yesus itu memuridkan, ada seringkali lebih banyak di meja makan ketimbang di mimbar, kan begitu ya. Jadi saya rindu jemaat Tuhan nanti jangan pulang dulu, pokoknya makan dulu di bawah, baru sudah kenyang baru pulang ke rumah masing-masing begitu. Oke, yang mengerti katakan yes. Oke, baik. Itu saja pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati, boleh sekali kita tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semoga kita diberkati pagi hari ini, boleh lambaikan tangan kita di awal tahun 2026. Kita percaya berkat anugerah Tuhan terus tersedia dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyatakan kebesaran Tuhan. Dialah yang menyediakan segala sesuatu yang bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kaulah Jehovah Jireh dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan yang menyediakan Gembalaku yang baik, agung mulia besar anugerah-Mu. Sama-sama dengan tangan yang terangkat katakan pujian ini kepada Tuhan. Kaulah Jehovah Jireh. Tuhan
kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu. Kalau di hari yang baru ini kami boleh berkumpul, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau. Mensyukuri segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Tangan Tuhan senantiasa menopang hidup kami. Engkau senantiasa menuntun setiap langkah kami ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini, di mana kami sudah menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan yang ambil bagian saat ini di dalam pelayanan. Tuhan memberkati, berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupannya. Pengurapan-Mu terus melimpah ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, melayani Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, bahkan hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat di dalam kehidupan kami. Di mana firman-Mu ini Tuhan menguatkan kami, membangun iman kami ya Tuhan. Agar kami Tuhan, umat-umat-Mu dapat membangun relasi dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan di tahun yang kami Tuhan jalani ini. Mungkin selama ini Tuhan kami kurang Tuhan berdoa di hadapan hadirat-Mu, menggunakan waktu yang indah di hadapan hadirat-Mu. Tapi tahun ini Tuhan kami berjanji di hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga, bahwa kami mau mengubah sikap kami untuk senantiasa ada di hadirat-Mu, memberi waktu yang indah bersekutu di dalam Engkau ya Tuhan, di dalam setiap rumah tangga, keluarga sidang jemaat-Mu, mengenakan doa di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu ya Tuhan yang sudah memberkati kami. Pengurapan-Mu terus terjadi di atas hidup hamba-Mu, dimanapun berada ya Tuhan melayani. Berkat Tuhan lewat Tuhan firman-Mu, jiwa-jiwa dapat dimenangkan, jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati rumah tangganya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, apapun yang dikerjakan hamba-Mu berhasil karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan kepadamu buat pertolongan-Mu, pemeliharaanmu, kasih setiamu Tuhan di tahun yang lalu. Tuhan, banyak hal yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Terlalu indah kebaikan dan pertolongan-Mu Tuhan yang kami rasakan setiap jemaat-Mu Tuhan. Namun Tuhan kami percaya dan kami tahu banyak tantangan, banyak masalah. Ada Tuhan sukacita, ada air mata, ada keberhasilan, ada kegagalan. Tapi kami tidak pernah putus asa karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan, kami menjalani tahun yang baru ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi. Tapi satu hal yang kami tahu, kami percaya bahwa ada pribadi yang siap menyediakan masa depan kami umat-umat-Mu. Tuhan, setiap langkah yang kami Tuhan pijak, Tuhan ada di sana melihat dan mengawasi keberadaan kami. Tuhan, pakailah hidup kami ini apa adanya. Dimanapun kami berada, jadikan kami saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pulihkan kehidupan kami, pulihkan sidang jemaat-Mu Tuhan di dalam persoalan masalah apapun. Apapun pergumulan sidang jemaat-Mu, Engkau hadir menjadi jawaban di dalam hidup mereka. Tuhan, kami tahu, Tuhan, tahun yang baru ini bukanlah tahun yang suram, tapi tahun yang baru ini adalah tahun keberkatan, tahun yang dipulihkan Tuhan, tahun penuaian jiwa-jiwa. Banyak Tuhan yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa Tuhan, gereja-gereja di bangsa kami ini. Tuhan, Engkau kokohkan gereja ini. Dimanapun berada gereja-gereja ini, Engkau kokohkan untuk berdiri, menjadi terang, menjadi garam di bangsa ini ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan tetap memberkati. Beri Tuhan senantiasa keberanian untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Jiwa-jiwa diselamatkan. Jauhkan dari perpecahan gereja ya Tuhan. Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu dimanapun berada untuk memuji dan memuliakan Engkau.
Berdoa Tuhan buat generasi-generasi di bangsa kami ini. Jauhkan Tuhan dari pergaulan lingkungan yang merusak hidupnya. Bawa ke jalan yang benar ya Tuhan. Genggamlah tangan mereka agar jiwa-jiwa generasi muda ini Tuhan datang kepadamu mengakui bahwa hanya Yesuslah satu-satunya penolong dan juru selamat. Tuhan, Engkau adalah jaminan di dalam kehidupan generasi muda kami. Tuhan, biarlah generasi-generasi yang ada di bangsa ini keluar untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan, bahkan menjadi Tuhan generasi penerus di bangsa kami ini. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu, penopang daripada-Mu tetap melimpah di dalam kehidupannya. Beri senantiasa hati yang lembut Tuhan, untuk menjalani hidup yang dikaruniai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat-Mu, dari rumah tangga, lespas rumah tangga, keluarga Tuhan. Beri kami Tuhan kekuatan daripada-Mu menjalani Tuhan tahun yang baru ini. Bangkitkan semangat kami, ubahkan kami dengan kebenaran firman-Mu, agar hidup yang kami miliki ini Tuhan sungguh-sungguh bergaul garib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami tahu tidak sedikit tantangan masalah yang kami hadapi, tapi kalau kami bersama dengan Yesus, semuanya dapat terselesaikan. Karena di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada kepastian. Berkati bangsa kami Tuhan, bahkan pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Tuhan tolong, dan Tuhan akan beri semangat, beri kemampuan untuk memerintah bangsa kami ini, agar bangsa ini Tuhan terhindar dari perpecahan, terhindar dari kuasa-kuasa kegelapan ya Tuhan. Biarlah Tuhan pemerintah kami memerintah dengan takut akan Tuhan, dan bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk kesejahteraan bangsa kami, kesejahteraan masyarakat yang ada di negeri yang kami cintai ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, buat Tuhan aparat yang memegang Tuhan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kedamaian di bangsa kami ini. Baik Polri maupun TNI, Tuhan Engkau lindungi, Engkau beri senantiasa kekuatan kemampuan daripada-Mu, agar Tuhan mereka dapat menjaga bangsa kami ini dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami yang di dalam masa tuanya. Kiranya Tuhan tetap beri sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan menjadi bagian dari Ibu Gembala Tuhan. Anak-anak yang ada, cucu yang ada Tuhan, bahkan Tuhan mantu, kiranya Tuhan tetap memberkati. Lawati mereka Tuhan dengan lawatan daripada-Mu. Berdoa buat Pastor Esra menjadi gembala kami di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan tetap urapi dengan pengurapan daripada-Mu. Berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya Tuhan, rumah tangganya Tuhan berkati. Istri yang ada Tuhan sebagai tiang penopang di dalam rumah tangga. Anak Tuhan yang ada Tuhan tetap memberkati. Jiwa-jiwa yang ada di tempat ini Tuhan, kami Tuhan bersatu hati untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Agar pelayanan ini Tuhan bukan pelayanan biasa-biasa, tapi pelayanan yang luar biasa memberkati jiwa-jiwa yang ada. Terima kasih Bapa di surga, rencana Tuhan ke depan rehab untuk tempat ibadah kami ini. Segala sesuatunya kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Biarlah rencana ini Tuhan campur tangan. Karena kami percaya hanya Engkaulah Tuhan tempat pengharapan kami. Kalau ada rencana Tuhan restui, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa rencana ini akan terlaksana sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat yang ada saat ini sudah diberkati oleh Tuhan. Kami kembali dengan penuh sukacita dan kami membangun Tuhan hidup kami ini secara pribadi, secara Tuhan rumah tangga atau keluarga.
hidup rukun, dan hidup intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami ya Tuhan. Kami Tuhan taruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Walaupun tidak sempurna, tapi kami percaya Tuhan yang sempurnakan. Roh Kudus-Mu yang akan memberkati. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita doa berkat, kami berdoa Tuhan Yesus untuk berkat jasmani yang sudah disiapkan di bawah Tuhan. Biar berkat jasmani yang disiapkan dapat menjadi kekuatan baru kami dalam melakukan aktivitas kami selanjutnya. Berkati tangan-tangan yang menyiapkan Tuhan. Berkat Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kami. Mari angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Oleh karena itu, pulanglah, jadilah garam dan terang, sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biar anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan, keagungan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan bersatu teduh sejenak. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua.